Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sendiri bernama M. Rizky Aula, dan teman saya Leni Mastora, dan Sri Nurhayati, serta Yoga Prasetyo. Di mana kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul Perencanaan Kota, Metropolitan, Kawasan dan Kawasan Urbanisasi, serta Pertumbuhan Kota. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, A. Urbanisasi. Dalam konteks proses urbanisasi pada skala global, munculnya beberapa kota mega aglomerasi perkotaan yang menarik untuk dicatat. Dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, kota mega telah bermunculan di kawasan Asia selama 5 dasawarsa terakhir ini. Kota-kota di Asia, kota-kota mega di Asia diwakili oleh Tokyo, kota Mumbai, dan New Delhi yang berada dalam 5 besar aglomerasi terbesar di tingkat global. Kota-kota di ASEAN, terutama Jakarta dan Metro Manila, berada pada jajaran 30 aglomerasi terbesar pada tahun 2000, di mana PBB memproyeksikan bahwa jumlah mega di kawasan Asia dalam jajaran 30 aglomerasi terbesar akan meningkat menjadi 18 kota. Walaupun demikian, pada skala global, tingkat urbanisasi negara ASEAN masih tergolong rendah. Ini dibuktikan dari tingkatan urbanisasi di dunia pada tahun 1950 dan 2000, masing-masing sebesar 29,1% dan 47,1%, yang lebih tinggi daripada rata-rata tingkat urbanisasi di negara ASEAN. Pada tahun 2030, tingkat urbanisasi di ASEAN diperkirakan mencapai 60,7%, atau hampir sama dengan tingkat urbanisasi di dunia sebesar. Dan yang selanjutnya, B. Pertumbuhan kota-kota, pertumbuhan perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang ternyata meliputi berbagai faktor yang lebih kompleks daripada sekedar penghematan aglomerasi. Teori ukuran kota yang optimal, Theory of Optimus City Size, yang dikaji oleh Fujita dan Taisei tahun 1996, yang menggambarkan equilibrium konfigurasi spasial dari aktivitas ekonomi sebagai hasil tarik-menarik antar sentripetal dan sentrifugal. Dalam menjalankan fenomena aglomerasi, banyak ekonom mendefinisikan kota sebagai hasil dari proses produksi aglomerasi secara spasial. Khazanah studi perkotaan yang dilakukan secara intern oleh para ekonom yang agaknya dapat diidentifikasi 3 periode evolusi pemikiran. Yang pertama, pada periode pertama yang beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia, L. Fokus dianalisis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga dalam suatu kota. Yang selanjutnya, B. Periode kedua yang dimulai pada pertengahan dasawarsa 1964-an, kebanyakan studi memformalkan model yang mencoba menjelaskan daya tarik kawasan perkotaan. Sedangkan yang ketiga, periode yang ketiga muncul dari analisis yang intensif mengenai kota-kota utama di AS atau Amerika Serikat, misalnya New York, yang memperkenalkan konsep eksternalitas muncul akibat skala ekonomis. Sedangkan C, paradigma aglomerasi industri. Menurut Marshall, agglomeration economics atau localized industri ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan jika mengikuti tindakan mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya, dengan mengacu pada beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi penduduk secara spasial yang muncul karena penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. 1. Teori neoklasik, Neoclassic Theory. Pelopor Neoclassic Theory, NCT, mengajukan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari penghematan aglomerasi, baik penghematan lokalisasi maupun urbanisasi. Satu masalah yang paling serius dengan teori neoklasik adalah kegagalannya dalam menangkap dinamika perubahan geografis pada tingkat global. Sedangkan yang kedua, teori geografis ekonomi baru atau Neo Economic Geography. Argumen dasar
Argumen dasar menekankan pada pentingnya hasil yang meningkatkan skala ekonomis dan persaingan yang tidak sempurna. Walau menawarkan kawasan yang menarik mengenai kesenjangan geografis distribusi kegiatan ekonomi, NEG memiliki beberapa kelemahan yang berarti. Sesuatu kajian kritis atas munculnya kembali dimensi geografi dalam ilmu ekonomi menyimpulkan bahwa NEG bukanlah pendekatan yang sama sekali baru dalam ilmu ekonomi dan bukan pula geografi, melainkan merupakan penemuan kembali teori lokasi tradisional dan ilmu regional. Yang keempat adalah teori perdagangan baru atau New Trade Theory. NTT dipercaya bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional telah sangat berubah dewasa. Ini di mana aliran barang, jasa, dan aset yang menembus batas wilayah antar negara tidak begitu dipahami oleh teori suatu negara atau immobile, lintas negara. Kritik utama NTT terhadap teori perdagangan yang lama terfokus pada asumsi persaingan sempurna dan pendapatan konstan, menghabiskan waktu terlalu banyak data dan teori daripada berbagai isu yang mempengaruhi ilmu ekonomi, serta gagal dalam menelusuri sebab-sebab proteksionisme. D. Kebijakan urbanisasi di Indonesia. Dalam program pembangunan perkotaan, terdapat berbagai pengembangan strategi pembangunan perkotaan di era Orde Baru hingga era reformasi sekarang ini. Setidaknya ada dua kelompok besar arah kebijakan urbanisasi yang dikembangkan, yaitu menurut Tijipo Herijanto 2011. Pertama, mengembangkan daerah-daerah perdesaan karena memiliki ciri-ciri sebagai daerah perkotaan. Sekarang ini, upaya tersebut dikenal dengan istilah urbanisasi perdesaan. Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru atau pusat yang dikenal dengan istilah daerah penyangga pusat pertumbuhan. Beberapa cara yang dikembangkan untuk mempercepat tingkat urbanisasi tersebut antara lain adalah memodernisasi daerah perdesaan sehingga memiliki sifat-sifat daerah perkotaan. Pengertian modernisasi daerah pedesaan tidak semata-mata dalam arti fisik, seperti membangun fasilitas perkotaan, tetapi membangun penduduk pedesaan, sehingga memiliki ciri-ciri modern penduduk perkotaan. Dalam hubungan inilah lahir konsep urbanisasi perdesaan. Konsep urbanisasi perdesaan mengacu pada kondisi di mana suatu daerah secara fisik masih memiliki ciri-ciri pedesaan yang kental. Selanjutnya, dalam menentukan pola pembangunan ekonomi atau strategi dalam menentukan pola pembangunan ekonomi atau strategi industrialisasi yang tepat pada suatu wilayah, faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan proses pembangunan yang terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. 1. Desain perkotaan di Pulau Jawa. Dalam menentukan pola pembangunan ekonomi dan atau strategis industrialisasi yang tepat pada suatu wilayah, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan proses pembangunan terlebih dahulu yang dilakukan dalam studi kelayakan. Sedangkan yang kedua, desain perkotaan ala Bali. Dalam menentukan pola pembangunan ekonomi atau strategis industrialisasi yang terdapat pada suatu wilayah, faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses pembangunan terlebih dahulu dilakukan juga studi kelayakan. Sedangkan industrialisasi pedesaan dalam menentukan pola pembangunan ekonomi atau strategis industrialisasi yang tepat pada suatu wilayah, faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan proses pembangunan terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.